Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Akila Ramadhani di podcast Asumsi Bersuara. Halo Kak Mila. Halo, gimana Kak. kabarnya? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Masya Allah ya, narasumber kita pada hari ini adalah seseorang yang sangat menginspirasi di bidang kesenian nih. Jadi cerita awalnya tuh Kila nemuin kakak itu di TikTok karena salah satu karyanya Kak Mila yang menginspirasi banget, yang bercerita tentang perempuan dan profesinya menjadi ibu rumah tangga gitu. Kalau gitu sebelum kita masuk ke ranah tentang wanita, kesenian dan rumah tangga nih ya Kak. Kalau boleh tahu kakak pribadi nih terjun ke ranah seniman ini dari tahun berapa sih Kak? Jadi memang dari kecil gitu ya. Dulu juga nggak ada cita-cita sih jadi aku cita-citanya penari atau aku cita-citanya seniman tari gitu ya. Kayaknya di perguruan tinggi atau mungkin di pendidikan Indonesia nggak ada kan mengajarkan biasa kita mau jadi atlet ataupun mau jadi penari dan lain-lain gitu. Jadi biasa kan zamanku tahun 90-an yang masih sangat muda ini. Itu biasanya jadi guru, jadi dokter, jadi pilot atau misalnya berbagai mimpi-mimpi teknis atau PNS dan lain-lain. Karena memang zaman itu harapan-harapannya lebih ke situ gitu ya. Nggak ada tuh influencer, nggak ada tuh MUA, adanya mungkin makeup salon gitu ya. Nah akhirnya dari kecil memang orang tuaku adalah keluarga yang liberal. Kita keluarga demokratis. Kemudian ibu dan bapak melihat potensiku dari kecil, memang anak ini kok suka nari gitu ya. Tapi memang dari kecil aku diberikan kesempatan untuk bisa mencoba berbagai hal. Aku pengen les ini, jadi punya kesempatan aku pengen les lukis, bahasa Prancis, kemudian ada drum, ada waktu itu ada modeling juga gitu, nyanyi dan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan itu, termasuk juga tari gitu. Nah akhirnya dari berbagai les-les yang aku dalami gitu, salah satu yang terlihat menonjol itu adalah tari gitu. Jadi pertama kali dulu waktu di RT katanya suka ikut lomba nari terus menang gitu, bikin satu RT itu ketawa semua katanya. Terus akhirnya di lesin nari, pertama kali les tari Bali gitu ya. Jadi memang ibu pengen aku mengenal dulu tradisi yang ada di Indonesia lewat tari Bali ini gitu. Nah kebetulan sistem zamanku dulu juga yang gak tua-tua banget gitu, itu sistem seniman tradisinya tuh mengajarkan kita langsung menyentuh fisik gitu. Jadi kayak mikir misalnya kayak agem seperti ini, itu sampai didudukin sama ibunya untuk merasakan bagaimana pada titik mana kamu harus agem gitu. Terus kemudian tulang belikat harus nempel nari mau 20 menit ataupun misalnya 1 jam gitu. Dengan posisi mendak gitu kan, berarti kakinya sampai bergetar gitu kan. Terus kemudian belajar seledet gitu, bawa kaca masuk ke dalam air, ayo seledet kanan, seledet kiri gitu. Jadi waktu itu umur 7 tahun dan namanya anak 7 tahun ya Dek, mikir ini tuh nari atau militer ya. Karena berat banget gitu. Jadi memang konsep seniman guru-guruku, banyak guru-guruku mengajarkan tuh lebih bagaimana kita merasakan sehingga paham apa yang kita lakukan gitu. Jadi bukan sekedar meniru bentuk, tapi apa makna di balik gerakan ini gitu. Apa filosofi atau hal yang ingin disampaikan lewat gerakan seledet ini. Bagaimana seledet yang berat, bagaimana seledet yang ringan dan lain-lain gitu. Jadi seorang penari Bali ketika tak gitu, ya udah mau ada api, mau ada angin, mau ada hujan ya tetap harus melek gitu. Nggak boleh gini gitu. Nah lewat beberapa media, lewat air atau mungkin di depan kipas angin dan lain-lain gitu. Jadi harus langsung merasakan dari alam gitu. Nah dari situ aku sempat mau menyerah tuh umur 7 tahun. Dan memang ibu khususnya adalah orang yang selalu mensupport, dan bapakku juga untuk tidak pantang menyerah, dalam arti yuk coba dulu sampai 1 semester, nanti setelah pentas kamu boleh memilih mau lanjut atau tidak gitu. Nah dari situ kita tidak dipaksakan kan sebagai anak gitu, tapi bagaimana diberikan pilihan, ayo kamu pasti bisa, coba cari nanti setelah 6 bulan kamu nyaman atau tidak,
Habis itu kalau nyaman dilanjutkan, kalau Iya. tidak ya udah gitu. Nah akhirnya setelah pementasan, waktu itu seneng banget karena diapresiasi ya. Kalau Iya. pada titik kita di umur 7 tahun tuh seneng kalau ditepuk tanganin. Terus Iya. selamat ya, bagus gitu Iya. atau apa gitu. Itu kan ada rasa kebanggaan ketika melihat orang tuaku tuh tersenyum, terus kemudian bangga bahwa Iya. anaknya punya prestasi di bidang Bidang ini seni, gitu. iya. Ya udah akhirnya di SD akhirnya aku senang punya punya rasa itu gitu. Iya. Terus berkembang, oh begini toh rasanya pentas, begini toh rasanya berkesenian dan lain-lain. Akhirnya membuatku nagih walaupun dalam prosesnya tuh berat banget. Iya. Ketika menarikan satu tarian tuh prosesnya tuh berat banget untuk umur segitu gitu ya. Iya. Nah akhirnya ikut lomba-lomba, alhamdulillah pernah kalah, kemudian juga menang waktu itu. Iya. Juara 1 se-DKI Jakarta gitu, hingga pergi ke beberapa luar kota untuk ikut lomba, baik menang maupun kalah. Itu jadi pembelajaran kehidupanku bahwa Iya. segala sesuatu ketika kita punya mimpi ya nggak harus langsung dapat begitu saja. Tapi gimana prosesnya ya, kalah, diterima, terus kita belajar lagi apa yang Iya. kurang gitu. Nah di SD juga akhirnya dipilih jadi ketua sanggar seni. Jadi tiap Jumat gitu seluruh sekolah ngikutin gerakanku. Berarti gitu. udah dari SD ya? Iya. Jadi emang pembuat onar sih. Halo, ibu guru, bapak guru. Jadi tipe orang yang nggak bisa diem di kelas ya udah. Terus cenderung tipe orang yang mengumpulkan banyak orang. Iya. Dan yuk bikin bikin sesuatu yuk gitu. Aktif ya, lebih di aktif. kesenian gitu. Iya. Jadi memang pasti selalu jadi OSIS gitu. Ya udah di SD jadi ketua sanggar seni, di SMP juga. Iya. Tapi waktu itu karena zamannya remaja nih gitu. Jadi belajar juga hal yang pop dan seperti cheerleader atau yang mungkin di Indonesia dikenal modern dance Iya. dan lain-lain gitu. Nah itu tanpa guru dan zaman dulu nggak ada YouTube gitu. Iya. Jadi ya ikut-ikutan ala-ala yang di TV, Meisy zaman Iya. dulu atau misalnya Agnes Monica gitu-gitu ya. Jadi referensinya hanya di TV waktu itu. Nggak ada YouTube, nggak ada guru dan lain-lain gitu. Iya. Dan akhirnya tapi tetap tradisi gitu. Iya. Di situ juga jadi ketua sanggar seni dan OSIS. Lalu pindah ke Jogja. Perubahan hidup ya dari kehidupan di Jakarta, kemudian pindah ke Jogja. Perlu adaptasi yang besar gitu karena Iya. culture-nya sangat berbeda. Dan di SMA pun tetap sama. Aku selalu mencari kegiatan seperti OSIS, tonti baris berbaris jadi Iya. ketua tonti. Jadi memang kebanyakan kegiatannya Iya. daripada sekolahnya. Nah di situ aku bertemu dengan salah satu guru namanya Bu Windarti. Iya. Jadi di seluruh sekolah yang bisa tari tradisi itu hanya beberapa orang gitu. Iya. Dan akhirnya saya tetap melanjutkan belajar tari tradisi. Dan Bu Windarti waktu itu memberikan info, Mil ini ada beasiswa untuk ke Jepang gitu. Iya. Jadi dipilih beberapa orang untuk ke Jepang, tapi masih setahun kemudian dan harus bisa tari Jawa, Iya. tari Jogja. Nah di situ aku challenge diriku untuk belajar di keraton. Iya. Dan akhirnya belajar satu tarian yang sangat berbeda dengan tari Bali. Iya. Jadi kalau tari Bali kan cenderung ekspresif, energik, terus juga yang tari Yapong juga centil Iya. dan lain-lain. Cheerleaders kan juga. Iya. Nah, ketika belajar tari Jawa itu aku menangis lagi. Karena sangat berbeda Iya, jauh. Iya. karakternya berbeda jauh gitu. Iya. Dan juga gurunya sangat lembut dan lain-lain gitu. Jadi di tari Jawa ternyata ekspresi bentuknya itu berada di dalam. Jadi bukan di wajahnya mungkin terlihat flat dan tenang, Iya. tapi untuk bisa menghidupkan geraknya itu perlu latihan seumur hidup. Iya. Tari Jawa tuh pelan, sabar dan lain-lain sehingga perlu proses yang lama gitu. Nah, dan tidak terlihat seketika itu juga. Jadi Iya. sampai sekarang pun aku masih belajar dan di situ mengajarkan banyak hal ya. Jadi tari itu ketika kita memilih tari, maka respon tubuh dan juga sikap kita akan berubah. Jadi kalau belajar psikolog, ketika orangnya ekspresif, maka butuh tarian yang bisa mendinginkan. Atau kita belajar tari Jawa untuk belajar kesabaran. Iya. Tapi ada yang mungkin tipenya introvert, Iya. butuh untuk belajar ekspresif, bisa belajar di tari Bali atau tari-tari yang lebih ekspresif seperti Iya. itu. Nah akhirnya keterima, alhamdulillah. Waktu itu ke Jepang dan ketemu salah satu seniman Indonesia yang punya sanggar kecil. Aku maaf sekali lupa namanya.
beliau menikah dengan orang Jepang dan bikin sanggarnya 5x8 atau 7x8 aku lupa. Dan di situ isinya orang Jepang yang belajar menari Jawa dan Bali semua. Masya Allah, Jadi keren banget. keren banget. Dan di situ aku ternganga ya untuk anak SMA ke sana dan melihat, wow, di negara lain kok malah rame ya gitu. Budaya kita gitu ya. Dan mereka pun bisa nembang, bisa gamel. Jadi aku kayak, hah? Kok kita malah anak-anak kita kok malah nggak kayak gini ya gitu. Jadi dalam hatiku langsung gini, aku harus bikin pergerakan atau harus bikin tempat seperti ini yang ada di Indonesia gitu. Mimpiku waktu itu gitu. Dan setelah lulus gitu, kebetulan waktu itu aku IPA di SMA 9, banyak banget nih pertanyaan. Serius kamu masuk universitas kesenian gitu? Serius mau jadi seniman? Mau makan apa? Masa depannya mau jadi apa? Dan lain-lain gitu. Nah di situ aku hanya tersenyum sih. Mungkin karena ketidakpahaman teman-teman tentang dunia seni ya. Tidak seluas sekarang yang ada di internet. Oh, seniman bisa jadi apa? Atau mungkin ada podcast seperti ini gitu ya. Zaman dulu tuh informasi masih terbatas gitu. Ya udah akhirnya aku nggak mau jadi diri orang lain lagi. Aku mau jadi diriku sendiri dan memang dari kecil hal yang memang aku sukai dan aku cintai dan istilahnya aku mau jatuh bangun di situ dan mau mencoba lagi adalah di tari gitu. Jadi buat apa aku jadi orang lain lagi gitu. Jadi poin penting adalah temukan kelebihanmu dan belajarlah dari kekuranganmu gitu. Di situ akhirnya aku nekat. Waktu itu aku berbicara dengan ibu bapakku. Ibu waktu itu zamannya Mozilla. Aku ngeprint seniman tari Indonesia gitu. Siapa yang terkenal nih. Terus aku print. Kemudian aku ngomong, "Ma, Pa gitu, kalau aku mau masuk kuliah seni tari gimana gitu. Terus mereka bilang, ya kalau memang itu panggilan hatimu dan memang kamu bahagia, silahkan gitu. Alhamdulillah support ya. Alhamdulillah support, karena kebetulan ibu juga dulu di dunia perfilman dan punya PH dan juga sempat menang di FFI pada tahunnya ya gitu. Nah terus bapak juga dulu pengacara dan akhirnya jadi pembisnis gitu. Dia mencoba support untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan apa yang ditugaskan anak ini gitu oleh sang pencipta gitu. Dan akhirnya aku bilang untuk sebagai rasa tanggung jawabku, aku mencoba untuk kuliah sambil bekerja sehingga aku nggak minta uang bulanan dan uang kuliah sama mama papa ya, aku bilang gitu. Aku mau buktiin gitu. Walaupun sebenarnya itu berat banget. Jadi setelah masuk kuliah S1, kemudian 2 semester itu aku sambil jualan apa tuh? Mungkin teman-teman kuliahku tahu ya, aku dari jualan baju, tas, parfum dan lain-lain itu bukannya karena juga punya jiwa entrepreneur, dalam arti ayangku dulu pedagang batik. Gen itu kan akan selalu ada di tubuh kita ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan dan belajar dari situ gitu. Nah, jualan alhamdulillah ada aja yang beli gitu. Nah, itu untuk uang sanguku setiap hari, terus juga kegiatan sekolah dan lain-lain gitu. Nah akhirnya di semester 3 ada audisi Tembi Dance Company gitu. Apa tuh? Tembi Dance Company itu adalah sebuah perusahaan tari khusus perempuan. Memang dia visi misinya ingin menjadi ruang inkubasi membentuk seniman perempuan. Karena kebetulan memang seniman perempuan Indonesia itu terbatas. Terbatas dalam arti yang bisa berkarya hingga akhir hayat itu bisa dihitung pakai jari gitu ya. Bahwa memang ruang-ruang perempuan ini sebenarnya banyak, tapi perlu disupport lebih untuk bisa konsisten hingga akhir hayatnya. Karena memang ketika perempuan sudah mungkin berumah tangga dan punya momongan dan lain-lain, memang tugas domestik dan lain-lain itu banyak dan ganda gitu. Jadi memang pilihan-pilihan itu perlu sekali difikirkan sebelum pernikahan. Jadi mempersiapkan gitu. Nah, akhirnya di Tembi Dance Company yang disupport oleh Kompas dan di Tembi Rumah Budaya ada audisi dari berapa puluh orang yang ikut gitu. Aku waktu itu hanya niat
ya udahlah ikut, aku berikan yang terbaik. Nah, Iya. ada tes wawancara, ada tes fisik, ada tes nari, berbagai macam tes. Nah, alhamdulillah dari puluhan orang itu ya kondelalah ya, udah Iya. jalannya mungkin ya. Keterima. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah, iya. Keterima 3 orang. Nah, di sini tapi 3 orang ini ada saya, Kinanti Sekar, dan ada Mbak Made. Sekarang mungkin Inem Jogja tahu ya. Iya, Ya. Masya Allah. Iya. Kita di situ di karantina bertahun-tahun ya. Kita dikontrak 5 tahun waktu itu. Dan mungkin anak-anak pada zaman umur itu kuliah gitu kan pasti main ya. Iya. Kalau enggak kita kerja 24 jam gitu. Jadi misalnya dari pagi 7:30 gitu latihan kuliah Iya. sampai jam 5. Jam 5 misalnya sampai jam 9 itu kita di Tembi Dance Company. Iya. Di situ dipersiapkan jadi koreografer, jadi penari profesional, kemudian membuka literasi-literasi apa yang dipunya di Indonesia gitu, Iya. dengan mendatangkan tokoh cerita keraton atau pewayangan dan Iya. lain-lain. Terus juga bagaimana membuat festival, hingga bagaimana kita tuh dibuat all package gitu loh. Iya. Jadi kayak nanti kita akan fokusnya anak ini nih Kemana kemana nih? gitu, Iya, lebih oke. kemana. Tapi di situ saya banyak belajar hal apapun di dalam seni pertunjukan, bahwa ketika seorang menjadi koreografer, kita harus bisa hal dari mendasar. Dalam arti misalnya diisi, aku belajar jadi kru panggung, Iya. angkat-angkat trap gitu misalnya. Terus bantuin kakak kelas make upin orang. Iya. Terus juga bagaimana diisi tuh diajarkan lighting man, sound man, Iya. terus misalnya stage manager, Iya. hal-hal produksi di balik layar juga kita pelajari. Dan Iya. di Tembi Dance Company itu kita langsung belajar di lapangan. Iya. Jadi misalnya kayak sampai kita latihan sampai jam 3 pagi tuh pun juga udah biasa gitu. Iya. Sehingga nanti paginya kuliah tuh udah biasa gitu. Iya. Nah di situ aku ngerasa sih waktuku bermain tidak ada, tapi banyak mengenal ilmu di lapangan adalah hal yang terbaik untuk masa depan. Iya. Menurutku gitu. Iya. Akhirnya di Tembi Dance Company kami 5 tahun, punya kesempatan untuk bisa pentas di berbagai negara. Terus diisi juga kita juga alhamdulillah dipilih berangkat ke negara juga, Iya. negara lain juga, untuk bisa membawakan karya Indonesia, baik karya Masya kita Allah. maupun karya tradisi gitu Iya. ya. Dan memberikan workshop di sana. Jadi ke Jepang, ke Mesir, Singapura, Malaysia, Iya. terus ke Belanda, terus kemudian mana lagi ya, Mesir dan lain-lain gitu. Iya. Jadi Keren. ya alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa melihat negara lain lewat kebudayaan. Iya, lewat karya seni ya. Ya, Masya jadi Allah banget. pilihan menjadi seniman itu akhirnya aku pilih ketika memutuskan memilih kuliah di dunia tari. Tari, iya. Tapi untuk mulai profesionalnya, ya anggap saja setelah lulus S1 lah. Walaupun Iya. proses sebelum, aku udah mengikuti banyak proses dengan seniman-seniman senior lainnya, Iya, seperti Masya itu. Allah. Jadi ini kan kalau kita lihat nih ya profilnya Kak Mila sendiri yang sudah menikah, sudah punya anak, ya sudah berumah tangga, tapi bisa tetap produktif, berkarya, memotivasi banyak perempuan. Amin. Nah, itu bagaimana sih Kak? Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu kan, bagaimana sih, apalagi kan Kila sendiri belum nikah nih, untuk menentukan pasangan yang tepat nih, karena ya seperti Kak Mila bilang tadi kan, kita perempuan ini terbatas gitu ya, mungkin ketika sudah berumah tangga, ada suami yang nggak membolehkan, atau sama pekerjaan-pekerjaan domestik itu tadi gitu. Nah itu dari Kak Mila sendiri itu bagaimana Kak? Jadi aku lanjutin sedikit dari Tembi Dance Company. Iya. Waktu Tembi Dance Company itu ternyata banyak banget perempuan-perempuan yang butuh ruang serupa. Iya. Tapi kebetulan Tembi Dance Company ini nggak buka. Jadi karena memang di situ kita digaji per bulan, Iya. alhamdulillah dapat beasiswa juga untuk kuliah. Iya. Jadi aku kejar beasiswanya di kampus juga. Iya. Jadi yang satu untuk bayar kuliah, yang satu untuk bayar karya. Iya. Karena memang ketika kuliah di seni pertunjukan tuh mahalnya dibikin karyanya, teman-teman. Iya, butuh modal ya. Butuh modal besar, dan apalagi ideku kan agak gitulah pokoknya. Out of the box ya. Aduh. Iya. Nah, terus setelah lulus S1, aku alhamdulillah juga dapat beasiswa dari India Iya. untuk S2. Nah, kebetulan tadinya suruh
kuliah di sana, tapi karena masih kontrak dengan Tembi Dance Company, akhirnya aku kuliah di Jogja gitu, dengan dibiayai dari Bali dan dari India gitu. Ada founding yang membiayai kuliahku. Hanya kuliah tapi untuk karyanya aku cari sponsor sendiri seperti itu. Nah, ketika S2 dan juga sambil di Tembi Dance Company, ternyata banyak sekali teman-teman perempuan yang mau ikut bergabung di proses karyaku gitu. Di situ mereka memang butuh ruang juga untuk bagaimana nih berkembang. Yang di dalam grupku ini perempuan semua ya gitu. Ada beberapa laki-laki yang datang juga, tapi entah alam semesta itu mendekatkan dengan yang perempuan juga gitu, bahwa memang butuh saling support gitu. Karena ketika kita saling support dan memberikan wadah, maka akan ada kekuatan lebih gitu di situ. Maka terbentuklah Mila Art Dance Group di tahun 2012. Jadi waktu itu di Tembi Dance 2009 masuk hingga 2013, dan hingga 2012 bikin Mila Art Dance. Setelah itu 2015 bikin sekolah dengan niatan tadi ingin mendekatkan lagi tari dengan masyarakat, dengan visi misi banyaklah visi misi yang aku inginkan untuk mendekatkan lagi dengan masyarakat. Terus kemudian juga menjadi wadah inkubasi bagi siapapun yang ingin berkarya gitu. Jadi 2015 sebelum menikah aku minta, karena beberapa kali udah berpacaran lah ya. Terus ternyata memilih pasangan itu juga itu trik lah ya, trik dalam arti cinta itu kita tidak bisa memilih dengan siapa gitu. Tapi ketika kita memutuskan menikah dengan siapa, itu harus sangat difikirkan. Jadi aku banyak mendengar cerita dari para keluarga dan juga lingkungan sekitarku tentang bagaimana kehidupan pernikahan, sehingga aku punya responsif gender, istilahnya seperti itu. Bagaimana seorang perempuan melihat fakta-fakta di kehidupan pernikahan. Kehidupan pernikahan tuh tidak menakutkan ya guys gitu, tapi bagaimana kita punya responsifnya tuh, bagaimana trik-trik nih sebelum menghadapi pernikahan, dengan banyak mendengar cerita dari orang-orang yang sudah melaluinya seperti itu. Nah, jadi yang pertama, pilihlah pasangan yang memang support diri kita apa adanya. Jadi misalnya aku awalnya penari dengan mimpi menjadi penari dan pengen punya sekolah tari, ingin membuat dunia menari ataupun mendekatkan lagi masyarakat dengan tari, ya jangan sampai mimpimu ini berbanding terbalik dengan pasanganmu gitu. Dan begitu pun juga sebaliknya. Misalnya suamiku dokter, ya memang beliau tugasnya adalah membantu banyak orang lewat kesehatan seperti itu. Ya aku tidak akan menutupi dunianya, dan dia pun juga jangan menutupi duniaku. Nah, buatlah kesepakatan sebelum menikah. Mungkin lebih baik tertulis dan ditandatangani berdua. Misalnya tentang bagaimana besok setelah pernikahan itu nggak hanya ngomongin pernikahan yang megah, tapi bagaimana besok keuangan kita di pernikahan. Terus batasan-batasan yang ada di pernikahan. Terus juga setelah punya anak nanti masih boleh berkarir atau tidak gitu. Itu harus sangat didiskusikan dari sebelum menikah gitu. Jadi memang aku akhirnya mantap dengan suamiku yang sekarang. Insya Allah. Beruntung banget ya, semoga kita besok bisa dapat suami yang mensupport juga. Amin. Karena memang yang pertama dia mensupport aku dalam bentuk semangat dan juga kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Dan tentunya dia adalah teman diskusi dan juga sahabatku ketika aku melihat dari segi imajinasi dan mimpi-mimpi, niat apa dan lain-lain. Nah, dia karena bagus di manajemen bisnis dan lain-lain, dia orangnya realistis, dia memberikan masukanku. Jadi misalnya aku punya mimpi ini, mungkin tahap-tahapannya seperti ini, tapi yang ini, jadi ini akan jadi sebuah ilmu yang mix gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita pakai keilmuan kita sendiri mungkin tidak akan dilengkapi, tapi kalau ada dari keilmuan lain atau dari perspektif lain kan, aku terbuka gitu, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan baru untuk membuat inovasi di perjalanan kami berdua. Saling gitu. Melengkapi ya. Mungkin misalnya,
oh suamiku mau ngobrolin tentang partus atau melahirkan sama perempuan gitu ya. Gimana cara yang baik untuk membuat partus bisa lebih dimengerti masyarakat ya lewat tari gitu misalnya, edukasi partus di perdesaan lewat tari di Lombok dan lain-lain misalnya kayak gitu. Jadi memang perlu saling kolaborasi seperti itu. Masya Allah. Nah yang kedua batasan-batasan gitu. Tentunya misalnya ketika misalnya menari duet gitu ya, pilih memang pasangan-pasangan yang misalnya dipercaya oleh suami, atau misalnya sepintar kita lah, kita kenalan, kita sahabatan, baru nanti dia akan percaya oh sahabatan orangnya juga agak gini gitu ya udah sama-sama saling gitu. Intinya memberikan kepercayaan memberikan kepercayaan, memberikan ruang, dan juga bagaimana pintar-pintar kita mengenalkan dunia kita juga gitu. Jangan sampai aku nggak tahu dunia dia juga nggak tahu dunia aku gitu. Tapi bagaimana ketika suami istri kan sudah blend ya, jadi harus tahu sebelum menikah nih dunianya seperti apa gitu. Termasuk juga keuangan. Misalnya besok aku mau jadi perempuan yang berkarir. Kayak misalnya aku dengan suami, oke, kamu berkarir, tapi tetap prioritas utama adalah menjadi ibu gitu. Jadi ya aku akan membawa 2 kerucil kemanapun pergi gitu. Walaupun memang pertama-tama jujur ya mungkin semua ibu pekerja yang bawa anak ke tempat kerjanya tuh pasti akan bagaimana nih membagi waktu kerja sambil meeting, sambil nunggu anak. Ya udah akhirnya kita punya cara atau kita membentuk support system ini dari sebelum menikah. Misalnya aku sebelum menikah harus membuat studio dengan danaku yang terbatas, waktu itu ngontrak. Alhamdulillah support teman-teman, di situ kita membangun bersama dan alhamdulillah makin diterima dan akhirnya pindah ke studio yang baru ini. Kita juga lagi persiapan ke studio yang lebih besar lagi gitu. Alhamdulillah. Terus juga berarti teman, support system yang membantu. Kedua dengan support system suami. Terus ketiga kebetulan kalau dari suami keluarga di luar kota semua dan mamahnya Mas Gusti sudah almarhum gitu. Nah papaku juga baru meninggal dan ada support system ibuku yang di Jogja. Dan ketika misalnya aku benar-benar butuh seperti ini, nggak bisa bawa anak gitu, aku titipkan mbaknya sama mamahku di situ gitu. Jadi tetap mereka ada pembimbing, tapi kita juga tetap bisa berkarya gitu. Jadi tapi tidak bisa disamaratakan ya teman-teman ya, bahwa support system ini bisa disesuaikan dengan kondisi para perempuan masing-masing gitu. Jadi bagaimana membuat pola-polanya itu perlu waktu juga. Jadi bekerja sambil membawa anak tuh juga ternyata polanya tuh juga ditemukan ketika kita sudah merasakan dan mengerti, oh ini gini, oh anak ini tidur jam segini, berarti kita bisa kerja gitu. Jadi menemukan polanya nanti ketika sudah merasakannya perlahan gitu. Tapi tips-tips yang tadi perlu dipertimbangkan karena ketika memang niatan kita akan tetap ingin berkarya dan berdaya tentunya itu perlu sekali difikirkan gitu. Jadi cinta perlu tapi juga realistis ini juga perlu dipersiapkan gitu. Oke, ini udah masuk segmen akhir nih ya. Saking serunya ini. Ini ada pertanyaan. Iya, kan cepet banget karena emang yang dibicarakan ini adalah ilmu semua. Amin. Gitu kan pengalamannya dari Mbak Mila sendiri. Nah, ada satu hal yang ingin kita tanyakan. Tips parentingnya Kak Mila untuk anak-anaknya, karena kan kita lihat anak-anak juga ikut ke dunia seni gitu, ikut nari, terus juga bisa dikatakan bisa membaur sama lingkungan sekitar. Nah, tips parenting dari Kak Mila sendiri itu bagaimana sih? Kalau tips parenting mungkin aku tidak spesialnya, tapi aku akan sharing dari pengalaman yang sudah aku lalui yang masih belajar menjadi ibu ini gitu. Jadi anak itu ibarat kertas gitu ya, tapi dia juga sudah membawa gen-gen dari leluhur sebelumnya. Jadi juga nanti orang tua akan merefleksi dirinya itu lewat anaknya gitu. Jadi misalnya kayak aku tipe ibu yang mungkin pilih-pilih makan sayur, terus kemudian suamiku yang
makan apapun dia akan mau gitu, dan itu akan menurun ke anaknya gitu. Kayak misalnya kok anak pertamaku ini suka sayur tapi harus dibikin sop gitu, yang satu lagi mau mentah pun juga dimakan gitu. Jadi anak ibarat kertas yang mungkin juga sudah punya sifat-sifat pembawaannya yang ada di dalam dirinya. Dan belajar dari keluargaku, dari bagaimana orang tuaku menjadikan diriku sekarang ini adalah bagaimana ciptakan keluarga yang demokratis, bahwa anak juga perlu didengar, anak juga punya kekurangan dan kelebihan, tapi bagaimana seorang ibu fondasi pertama bagi anaknya tentang kasih sayangnya yang besar, menerima dari kekurangan hingga kelebihan, dan dari kondisi kelebihannya ini, tiap anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan pernah paksakan anak itu untuk menjadi beban mimpi orang tuanya gitu. Bahwa mereka itu sudah ditugaskan oleh pencipta untuk suatu titik atau suatu tujuan tertentu, sehingga bibit mangga akan menjadi mangga gitu. Nggak mungkin kan bibit mangga akan menjadi duren gitu. Jadi tugas orang tua ini adalah bagaimana mengajarkan kebaikan-kebaikan kehidupan, mempersiapkan bagaimana mereka akan tough ketika jatuh dan harus bangkit lagi, dan jadikan kita tuh sebagai ruang sahabatnya untuk bisa berbicara apapun dan tidak menjadi orang lain gitu. Jadi yang aku temukan di keluargaku adalah orang tua itu adalah sahabat, mereka menerimaku apa adanya, terus mereka tidak memaksakanku untuk menjadi seseorang, tapi aku menemukan sendiri bahwa tari adalah hidupku, dan memang kelebihanku di tari itu adalah tugas dari Sang Pencipta untuk memang tugasku adalah lewat seni gitu, dan aku berguna lewat seni. Jadi mungkin kalau ibu bapakku dulu ketika aku memilih tari terus aku suruh jadi ekonomi gitu misalnya, ya aku akan terkungkung dengan sesuatu yang tidak aku sukai gitu. Jadi ketika aku jatuh blek karena aku nggak punya passion di situ, ya aku akan menyerah. Tapi ketika kita bebaskan untuk memilih dengan apa yang kita suka, aku yakin kok ketika mencintai itu, mau seberapa pun sakitnya kita akan bangun lagi gitu. Jadi jadi tips parentingku adalah itu, jadikan anak sebagai sahabat, jadi ruang nyaman, dan semua orang tua bisa memeluk anaknya dengan kondisi kelebihan dan kekurangannya. Dan temukan anak ini sukanya di bidang apa gitu. Jadi jangan paksakan anak itu untuk menjadi seseorang yang orang tua inginkan, tapi buatlah dia tumbuh jadi indah dengan keindahannya sendiri. Oke, terima kasih Kamila atas waktunya. Sama-sama. Masya Allah, sangat-sangat bermanfaat banget dari tips parenting, tips memilih jodoh ya. Pengalamannya sampai ke luar negeri, Masya Allah. Terima kasih, semoga next kita bisa melanjutkan episode selanjutnya. Amin. Oke, terima kasih. Boleh kasih ending statement? Oh iya, boleh. Buat teman-teman perempuan di seluruh dunia gitu, bahwa dengan keterbatasan kita gitu, dan kita terus berusaha untuk mencari jalan untuk bisa berdaya, berkarya, dan semangat lagi menemukan hidup kita, itu perlu perjuangan. Dan juga jangan samakan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang lain. Kita punya kehidupan kita sendiri, kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri, dan kita bisa berdaya dengan hal-hal kecil tapi membuat kita merasa hidup. Jadi mulai sekarang sesama perempuan harus support woman support woman ya. Jadi jangan sampai yang melecehkan atau yang merendahkan perempuan tuh perempuan sendiri gitu. Jadi di sini aku mau mengajak pergerakan apapun yang dilakukan perempuan, maka kita harus support dia, bahwa kita kalau bukan wanita yang mensupport siapa lagi gitu. Jadi harus saling menghargai, harus saling mensupport dengan kondisi konstruksi sosial yang ada. Dan alhamdulillah di zaman ini ya, perempuan sudah bisa bikin podcast sendiri, sudah bisa berkarya sendiri dan lain-lain. Jadi perlu perjuangan untuk hal itu, dan sekarang kita perlukan adalah untuk saling mensupport sesama wanita, baik dari segi apapun gitu.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.